Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Marina Setiarini MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Nur Fadiyawati MSI, dan yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan IPA yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Fadhil Latif dan rekan saya Nur Rohmatul Aini, akan mempresentasikan presentasi tentang senyawa organologam dalam industri farmasi. Di sini kami lebih spesifik akan membahas tentang sintesis kompleks ZN2 dan Te4 ditiokarbomat dalam potensinya sebagai anti tuberkulosis. Latar belakang yang pertama, tuberkulosis merupakan suatu bakteri yang berasal dari Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini sangat merugikan manusia. Yang kedua, salah satu sumber antimikroba yang dapat menggunakan senyawa kompleks sebagai bahan sintetis ialah ditiokarbomat. Ditiokarbomat merupakan salah satu senyawa kimia yang telah membuka sejarah awal dalam ilmu kimia organosulfur. Senyawa kompleks ditiokarbomat dapat digunakan sebagai anti tuberkulosis. Ion logam tellurium atau Te diketahui berperan sebagai anti korosi, sedangkan ion logam Zn Zm membantu sistem imunitas tubuh, dibutuhkan dalam penyembuhan luka serta dapat membantu saraf, perasa, dan penciuman. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sintesis senyawa kompleks ion logam Zn dan Te dengan ligan etilisopropil ditiokarbomat, metil heptil ditiokarbomat, dan metil lisobutil ditiokarbomat. Yang kedua, bagaimana senyawa kompleks hasil sintesis memiliki potensi sebagai anti tuberkulosis. Tujuannya mengetahui sintesis senyawa kompleks ion logam Zn dan Te dengan ligan etilisopropil ditiokarbomat, metil heptil ditiokarbomat, dan metil isobutil ditiokarbomat. Yang kedua, mengetahui senyawa kompleks hasil sintesis memiliki potensi sebagai anti tuberkulosis. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, senyawa kompleks. Ion atau molekul senyawa kompleks terdiri dari satu atom ion pusat dan sejumlah ligan yang terikat erat pada atom pusat. Yang kedua, ligan adalah spesies yang memiliki atom yang dapat menyumbangkan sepasang elektron pada ion logam pusat pada tempat tertentu dalam lingkup koordinasi, sehingga ligan merupakan basa Lewis. Selanjutnya, ditiokarbamat dan analognya mengandung dua atom pendonor sulfur yang terikat pada suatu atom karbon. Senyawa ini diketahui sebagai ligan sistem 1 ditioalat. Kegunaan senyawa ditiokarbamat pada manusia diawali pada tahun 1938. Dapat digunakan sebagai antibakteri. Sejak tahun 1942, senyawa ditiokarbamat seperti tetrametiltiuram telah banyak digunakan sebagai anti jamur atau dermatofit, serta dalam pembuatan sabun dan salep kulit untuk manusia dan hewan, dan untuk perawatan penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit ataupun jamur. Struktur senyawa ditiokarbamat bisa dilihat gambarnya. Pengikatan ligan ditiokarbamat secara bidentat yang simetris menunjukkan ikatan MS yang sama panjang. Sebaliknya, pada pengikatan bidentat asimetri menunjukkan panjang ikatan MS yang tidak sama panjang. Di sebelah kanan merupakan gambar struktur senyawa ditiokarbamat R dan R. Ialah gugus alkil, aril, hidrogen atau rantai karbon dengan gugus fungsi M ialah kation logam amonium atau gugus alkil. Klasifikasi senyawa ditiokarbamat ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Asam ditiokarbamat dapat digolongkan dalam 3 golongan utama, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Ketiga golongan senyawa tersebut dapat dihasilkan dari reaksi antara karbon
disulfida dalam alkohol dengan amina primer, sekunder ataupun tersier. Jenis amina bergantung pada jenis asam ditiokarbamat yang akan dihasilkan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Rohmatul Aini. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ini pembuatan senyawa kompleks dithiokarbonat. Nah, pembuatan senyawa kompleks dithiokarbonat itu umumnya memerlukan ketersediaan ligan dithiokarbonat terlebih dahulu dalam bentuk garam amonium atau natrium. Nah, bahan lain yang dapat berperan sebagai sumber ligan yaitu garam dialkilamonium dithiokarbonat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rumus umum dalam senyawa ini itu adalah RRNH2 plus S2CnRr yang dibuat melalui reaksi antara karbon disulfida dengan amina sekunder. Nah, adapun persamaan umumnya itu bisa lihat kita di keterangan ini 2R2NH plus CS2 kemudian dihubungkan dengan aseton, yaitu menghasilkan R2NH2 S2CnR2. Nah, selanjutnya, yakni mengenai tinjauan umum logam. Jadi, di sini ada logam Zn atau zinc, merupakan logam putih kebiru-biruan dengan nomor atom 30, kemudian berat atomnya 65,38, dengan titik cair 419,5 derajat Celcius dan titik ID 907 derajat Celcius, termasuk unsur logam IIB pada tabel periodik. Nah, Zn ini itu merupakan unsur yang terlibat dalam sejumlah mengkatalisis reaksi metabolik yang vital. Nah, selain itu, zinc juga berperan pula dalam proses pembentukan genetik, yaitu pada DNA dan RNA, serta partisipasinya dalam metabolisme protein. Zinc juga esensial untuk pertumbuhan anak. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada senyawa kompleks Zn, diamfidikarbonat. Nah, di sini itu Zn berperan dalam pembentukan genetik, yaitu pada DNA dan RNA, serta partisipasinya dalam metabolisme protein. Nah, dalam bidang biologis, ya, kompleks Zn zinc ini dengan ligan NCS2 itu dijadikan model secara struktur dan spektroskopi dalam sisi pengikatan logam dalam sejumlah protein metalotrenina dan metalorgulatori. Nah, di situ ada atom karbon, kemudian ada atom hidrogen, atom sulfur, atom zinc, dan atom nitrogen dengan masing-masing warna yang berbeda. Selanjutnya, tinjauan umum antimikroba. Nah, di sini antimikroba itu disilakan sebagai obat untuk membunuh mikroba, di mana khususnya mikroba yang bersifat merugikan manusia. Nah, antimikroba itu dapat bersifat dua hal, yakni ada bakteriostatik dan bakterisida. Di mana bakteriostatik yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri. Nah, dalam keadaan seperti ini, bakteriostatik ini jumlah mikroorganismenya menjadi stasioner. Artinya tidak dapat lagi multiplikasi dan berkembang biak. Contohnya sulfinamida, tetrasiklin, kloremfeminol, erythromycin, kemudian konsentrasi yang rendah itu nevobiosin, kemudian ada PAS atau para aminocyclic acid. Kemudian yang kedua untuk antimikroba itu ada bakterisida, di mana di sini membunuh mikroorganisme atau bakteri. Nah, dalam hal ini itu jumlah mikroorganisme atau jumlah akan berkurang atau bahkan habis. Nah, sehingga tidak dapat lagi bermultiplikasi untuk berkembang biak. Nah, yang termasuk dalam kelompok bakterisida ini adalah penisilin, cephalosporion, neomycin, kenamycin, dan bacitracin. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Nah, jadi di sini
Bacterium tuberculosis secara klasifikasi ilmiahnya itu kerajaannya bernama Bacteria, kemudian ada filumnya itu Actinobacteria, kemudian ordonya itu Actinomycetales, kemudian subordonya itu Sorinebacterinaceae, kemudian family-nya Mycobacteriaceae, genusnya itu Mycobacterium dan spesiesnya itu Mycobacterium tuberculosis. Di mana untuk definisinya tuberkulosis atau kita kenal dengan istilah TBC itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini itu berbentuk seperti batang, berukuran panjang, ya, kemudian 5 mu dan lebarnya 3 mu, kemudian tidak membentuk spora dan termasuk bakteri aerob. Nah, selanjutnya, TBC ini, tuberkulosis ini dapat diberi pewarna seperti bakteri lainnya, misalnya dengan pewarnaan gram. Namun, sekali diberi warna oleh pewarnaan gram, maka warna tersebut tidak dapat dihilangkan dengan asam. Ya, oleh karena itu disebut sebagai basil tahan asam atau BTA. Nah, selanjutnya uji potensi antituberkulosis. Nah, dari hasil uji potensi antituberkulosis, senyawa kompleks diketahui bahwa keseluruhan senyawa kompleks itu hasil sintesis memiliki potensi sebagai obat tuberkulosis yang ditandai dengan tidak ditemukannya koloni bakteri Mycobacterium tuberculosis tumbuh pada media uji. Nah, ion-ion zinc dan Te logam itu dapat bereaksi dengan gugusan senyawa sel pada Mycobacterium tuberculosis, sehingga dinding sel mikroba itu dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukan sel dan timbullah kerusakan sel atau kematian sel, sehingga akibatnya itu mikroba akan mati dan tidak dapat berkembang biak. Nah, dari pemaparan tersebut di atas, dari kami dapat disimpulkan bahwasanya keseluruhan senyawa kompleks yang telah disintesis itu memiliki potensi sebagai antituberkulosis yang ditunjukkan oleh permukaan medium yang tidak ditumbuhi oleh koloni bakteri atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, ion-ion Zn dan Te logam dapat bereaksi dengan gugusan senyawa sel pada Mycobacterium tuberculosis sehingga dinding sel mikroba itu dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukan sel dan timbullah kerusakan sel atau kematian sel. Akibatnya, mikroba akan mati dan tidak dapat berkembang biak. Nah, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.